Nah itu, beli foto, beli video yang nggak ada manfaatnya, apapun itu alasannya, nah itu menafkahkan atau membelanjakan uang yang katanya 1.400.000. Itu batil itu. Jadi batil itu tidak hanya ngambil, tapi menafkahkan juga bisa batil, atau membelanjakan juga bisa menjadi batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Teman-teman para pemirsa Sandikala, ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel yang Anda tunggu-tunggu ya. Teman-teman, apa kabar siang ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita siang ini akan melanjutkan kajian tafsir dengan cara membaca kitab Tafsir Al-Munir. Kitab ini ditulis oleh beliau Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, salah satu ulama mutaakhirin yang sangat dikenal oleh kalangan akademisi maupun di luar akademisi. Kitab ini sangat tebal, ada 18 jilid, dan ini kita baru di jilid yang pertama, di halaman 527. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ini menuju kepada sebuah bab yang baru, yaitu aklul mali bil batil, memakan atau mengambil dan menguasai harta dengan cara yang tidak benar, dengan batil, dengan cara yang batil. Kita akan baca mulai dari ayatnya ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Wa la ta'kulu, dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian. Jangan saling memakan atau saling mengambil, saling menguasai harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Wa tudlu biha, dan membawanya, mengangkutnya, dan mengajukannya biha, dengan harta tersebut ilal hukami, kepada para hakim, kepada para qadhi, kepada para hukam ya, kepada para penguasa, atau kalau sekarang memang untuk penyelesaian masalah perdata begini itu kepada pengadilan ya. Jangan bawa masalah beginian ke pengadilan, gitu maksudnya. Litakulu, untuk supaya atau agar kalian bisa memakan atau mengambil atau menguasai fariqon, sebagian min amwalin nasi, dari harta manusia bil itsmi, dengan cara yang dosa, dengan cara yang salah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Al-I'rab ini kita akan baca lebih lengkap ini karena ini ayatnya cukup pendek. Al-I'rab yang pertama, i'rabnya dulu. Wa tudlu biha ilal hukam, kalimat tudlu, wa tudlu biha ilal hukam dibahas di sini. Wa tudlu, kalimah wa tudlu imma majzuman, posisinya atau i'rabnya di sini di dalam kalimat atau ayat ini bisa jadi majzum atfan, karena menjadi atof ala qaulihi ta'ala, atof atau mengikuti ala qaulihi terhadap kalimah yang lain, yaitu yang sebelumnya, yaitu wala ta'kulu. Jadi wawu di sini bisa jadi atof. Waktu dulu ini ada wawu kan. Kalau wawu pada wala ta'kulu, di situ wawu ibtidai ya. Tapi di waktu dulu bisa jadi ini wawu atof yang artinya dan. Faka'annahu, kalau menjadi wawu atof, seakan-akan qala, seakan-akan Allah mengatakan waktu dulu
wala tudlu gitu. Seakan-akan Allah berfirman wala tudlu. Jadi yang pertama wala takulu, janganlah kalian memakan. Kemudian yang kedua kalam yang kedua, frase yang kedua wala tudlu. Kalau wawu ini menjadi athof, seakan-akan Allah mengatakan wala tudlu gitu. Wa imma mangsuban, posisinya selain athof bisa juga menjadi mangsub. Kalau athof itu majzum. Majzum itu jazm ya. Mansub nasab ya. Wa imma mansuban ala takdiri, kira-kiranya kalau mansub ada huruf yang makhdhuf apa? Anna. Bukan anna tapi wa an tudulu. Ba'dal wawi, yaitu setelah wawu. Jadi wa tudulu setelah wawu, seakan-akan ada wa an tudlu. Allati waqa'at jawaban, menjadi jawab linnahyi pada nahi. Nahi itu larangan ya. Jawab terhadap nahi. Wahiyya bimaknal jam'u. Kalau menjadi mansub maka maknanya jam'u, menyatukan antara wala takulu dan wala tudlu. Bukan wala tudlu tapi wa tudlu kan. Menyatukan antara wala takulu di awal kalimat dan wa tudlu di kedua kalimat. Ini implikasinya pada makna nanti. Maknanya akan berubah. Faka'annahu, seakan-akan Allah berfirman la tajma'u, janganlah kalian mengumpulkan baina antakulu, antara menguasai atau memakan amwalakum bainakum, harta kalian atau harta di antara kalian, menguasai harta orang lain di antara kalian, wa antudlu, di samping menguasai, berusaha menguasai harta orang lain, lalu membawanya, mengajukannya kepada pengadilan. Jangan dilakukan itu gitu. Seseorang itu harus tahu bahwa ini hartanya atau ini harta orang lain. Kalau harta orang lain jangan jangan diakui, jangan diklaim sebagai hartanya gitu. Ya, bisa dipahami ya. Yang pertama tadi tidak ada muatan mengumpulkan. Larangan mengumpulkan dengan larangan tidak mengumpulkan itu berbeda. Kalau larangan yang pertama, kalau menjadi majzum, maka larangannya janganlah kalian memakan harta orang lain. Satu. Yang kedua, janganlah kalian membawa perselisihan tentang harta ini ke pengadilan. Tapi kalau menjadi mansub, keduanya dikumpulkan menjadi satu. Jangan kalian melakukan dua hal bersama-sama, yaitu karena pengen menguasai harta orang lain, kalian bawa masalah ini ke kehakiman, bukan kehakiman, ke pengadilan. Gitu. Ya, beda ya. Oke, nanti kita bahas di belakang. Mudah-mudahan ada nanti. Saya belum baca soalnya. Wa antum ta'lamun, kata-kata wa antum ta'lamun jumlah ismiyah. Wa antum, jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah adalah kalimah yang diawali dengan isim, bukan dengan fi'il. Fi'il itu kata kerja, isim itu kata benda. Wa antum, ya, antum ini kata benda. Ta'lamun kata kerja alias fi'il ya. Antum ta'lamun itu jumlah ismiyah. Fi maudhi'i nasab, di dalam posisi nasab. Alal hali, sebagai petunjuk bahwa ini kondisinya sebagai hal. Minad dhamir al marfu', dari dhamir marfu'. Fi litakulu. Ya, itu uniformnya di dalam litakulu ya. Oke, teman-teman yang belum belajar bahasa Arab ya mungkin agak pusing mendengarkan penjelasan saya tadi ya, tapi tidak apa-apa. Sekedar dengar saja dulu. Al-mufradat al-lughawiyah. Vocabulary. Nah, itu. Al-mufradat al-lughawiyah itu definisi kata per kata gitu ya. Tapi tentu yang diambil adalah yang tidak semua kata didefinisikan di sini, tapi yang diambil adalah titik poinnya, intisarinya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Yang pertama itu.
Yakni maksudnya adalah yakulu, memakan ba'dukum sebagian dari kalian memakan atau menguasai mala harta ba'din orang lain atau sebagian yang lain bi ghairi wajhin tanpa cara masru'in yang disyariatkan. Ya. Janganlah kalian menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Cara yang disyariatkan siapa? Minjam boleh, tapi minjam bukan menguasai, hanya menguasai manfaatnya saja. Atau jual beli, ya itu masyru', jual beli ya, seperti itulah. Kalau tidak dengan itu berarti apa? Nyolong, nipu, nah itu nggak boleh. Wal muradu bil akli, maksud adapun wal muradu ini wawunya wawu ibtidaiyah. Wal muradu utawi yang sing dikarepake bil akli kelawan kata bil akli kelawan kalimah makan, mangan, makan itu apa maksudnya? Yaitu al-akhdhu mengambil, wal istila'u dan menguasai. Ya, yang maksudnya memang wala takulu, janganlah kalian makan. Tapi arti dari makan itu maksudnya adalah mengambil dan menguasai. Wa ubira bihi dinyatakan dengan itu li'annal maksud karena maksud al-a'zam yang paling besar, maksud yang paling utama yang paling besar minal mali dari harta huwa adalah al-aklu. Harta itu yang paling besar, menguasai harta, mempunyai harta itu yang paling besar untuk apa? Untuk makan gitu. Meskipun sebenarnya untuk gaya-gayanan juga bisa. Apalagi zaman sekarang menguasai harta itu beli mobil, beli pesawat, beli macam-macam itu bukan untuk dimakan tapi untuk dipakai untuk gaya-gayanan. Tapi yang paling utama adalah apa? Kebutuhan primer manusia di dalam mencari rezeki, di dalam mencari makan, mencari harta adalah untuk makan, untuk bertahan hidup. Di luar itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak a'zam, ya, a'zam paling utama, paling besar, paling agung. Wa aklul mali bil batili, adapun memakan harta bil batili dengan batil lahu wajhani, ada dua sisi. Al awalu, yang pertama, akhdhuhu ala wajhi dzulmi, mengambilnya dengan cara yang zalim, wasariqati dan apa? Sariqah itu nyolong itu apa sih? Mencuri. Wal ghadabi wal ghasabi dan ghasab. Apa beda sariqah dan ghasab? Ini mesti dijelaskan di lain waktu, nggak bisa ini nanti. Ya wis lah. Ghasab itu hanya ngambil nanti dikembalikan. Itu biasanya kalau di pesantren tahulah ghasab gimana. Ghasab itu ya ngambil tanpa izin tapi tidak dengan tidak dengan maksud untuk mencuri. Ya, itu ghasab. Nanti dikembalikan tapi entah kapan gitu. Kadang-kadang lupa juga sampai nggak dikembalikan, jadinya mencuri juga. Wa nahwi dzalika dan yang lainnya. Wasani yang kedua, akhdhuhu mengambilnya itu min wajhin mahdzuratin karena terpaksa. Oh, bukan terpaksa ini. Jadi al-mahdzur itu wasani ya kan, akhdhuhu mengambilnya min wajhin mahdzuratin dengan cara yang terlarang. Kalau tadi yang pertama mengambil harta orang lain itu dua macam. Yang pertama mengambil dengan cara yang zalim, menzalimi orang, ya merampok, ya mencuri, ya ghasab dan sebagainya, itu zalim. Tapi kalau biwajhin mahdzuratin dengan cara terlarang itu ya kal qimari, seperti berjudi dilarang kan. Wa ujratul ghina, itu tadi ujratul ghina. Wa nahwi dzalika dan seperti yang lainnya. Min sairil wujuh, dari berbagai macam model atau berbagai macam situasi allati yang harramaha, diharamkan oleh asyara'u, syara'. Waqad intadhamatil ayatu, ayat ini telah menyusun tahrima kullil wajhi, haramnya setiap cara,
cara yang nggak benar tadi loh, cara zalim maupun cara terlarang. Wal batilu, kata-kata al batilu fil lughati secara etimologis secara bahasa ya. Adzahib yang pergi, awizail yang hilang, zahib, zail itu hilang ya. Hilang. Wal muradu bihi yang dimaksud di sini adalah al haram syar'an, haram secara syara'. Kasariqati seperti mencuri, pencurian, wal ghasab dan ghasab. Wa yashmulu kullu ma ukhidha. Setiap apa yang diambil itu terkandung, setiap apa yang diambil tuna wayusmalu dan terkandung di dalamnya kulluma setiap hal ukhidha yang diambil duna muqabil tanpa ganti, tanpa currency, tanpa alat tukar, nggak ditukar ya, muqabil itu alat tukar, au duna ridho atau tanpa ridho min sahibihi dari pemiliknya. Sesuatu diambil tanpa ditukar dengan alat tukar atau tanpa dimintai ridhonya, dimintai kerelaannya, dimintai izinnya dari yang punya, maka itu al-batil, itu batil, itu disebut sebagai batil. Atau tadi kan kulluma ukhida, setiap yang diambil, atau unfaqfiqo, atau setiap yang dinafkahkan, setiap yang dinafkahkan fi ghairi wajhin haqiqiyyin nafi'in, dalam hal yang tidak secara hakiki ada manfaatnya. Misalnya punya duit dihambur-hamburkan, nah itu kan tidak ada manfaatnya. Dihambur-hamburkan misalnya untuk apa? Ya misalnya untuk pergi ke tempat-tempat yang maksiat misalnya, ya, penggunaan atau infak atau infak itu apa sih? Menggunakan harta. Infak itu bukan kemudian secara serta-merta sesuatu kegiatan menggunakan harta untuk kebaikan, itu bukan. Anfaqo itu artinya mentasorufkan, menggunakan harta, membelanjakan. Nah itu anfaqo itu artinya membelanjakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Tentu teman-teman tahu semua ya, apa yang tidak bermanfaat itu disebut sebagai batil juga. Ya contohnya misalnya untuk membeli file PDF dari apa itu yang lagi viral, apa namanya, dia apa itu yang lagi viral tuh, lupa saya lihat di TV lah kemarin sore lah. Nah itu beli foto, beli video yang nggak ada manfaatnya, apapun itu alasannya, nah itu menafkahkan atau membelanjakan uang yang katanya 1.400.000. Itu batil itu. Jadi batil itu tidak hanya ngambil, tapi menafkahkan juga bisa batil, atau membelanjakan juga bisa menjadi batil. Waktu dulu talqau itu menemui hakim, tudlu biha, membawa untuk bertemu dengan hakim, bil awal dengan harta-harta, ilal hukam kepada hakim, riswatan. Nah, jadi menyerahkan harta kepada para hakim, kepada para pengambil kebijakan, riswatan sebagai gratifikasi, lil wusuli untuk mencapai ilal hukmi al qadai, untuk mencapai keputusan li sholihikum yang kalian inginkan, yang cocok untuk kalian gitu. Ya apalagi kalau bukan nyogok. Nah itu. Waktu dulu biailal hukam itu tuh dulu itu jangan kalian karena ingin menguasai harta orang lain datang kepada hakim kasih duit nyogok supaya harta
yang kalian inginkan itu menjadi milik kalian. Fariqon, sebagian, al-fariq itu bagian, minasyai dari sesuatu, al-jumlah wa ta'ifah minhu, bagian atau sekelompok dari harta itu. Dari sesuatu itu, minasyai tadi. Bil ithmi ay mutalabbisina bil ithmi. Bil ithmi artinya dengan mutalabbisin, memakai, bil ithmi, dosa ya. Dengan cara yang berdosa. Zulm, yaitu zalim, wa ta'ati, dan melampaui batas. Wa huwa syahadatu zur. Apa perbuatan-perbuatan yang melampaui batas di dalam pengadilan, misalnya perdata, yaitu syahadatu zur, sumpah palsu. Ternyata kurang jelas kan tanpa kacamata ya. Awil yamin al-kadzib, sumpah palsu yaitu al-yamin, sumpah al-kadzib yang bohong. Al-fajirah, yang fajir, yang berdosa, au nahwiha, atau semisalnya. Ya, di dalam persoalan itu pengadilan memang sumpah palsu ini sangat berbahaya. Wa sumya dzalika itsman, itu dinamakan dosa li'annal itsm yata'allaqu bi fa'ilihi. Karena dosa itu yata'allaqu berhubungan, tergantung, yata'allaqu itu berkaitan bi fa'ilihi, dengan orang yang melakukannya. Wa antum ta'lamun, kata-kata wa antum ta'lamun annakum mubtiluna athimun, bahwa kalian tahu, itu maksudnya kalian mubtilun, yang melakukan perbuatan yang batil, athimun, yang melakukan dosa. Wa hadhi mubalagh fil jar'ah wal ma'siyah. Ini adalah mubalaghah. Mubalaghah itu apa ya? Metafora, bukan metafora. Hiperbola, sorry ya. Hiperbola dari dari maksiat, menyatakan sebuah maksiat secara hiperbola, yaitu antum ta'lamun. Kalian tahu semuanya itu, tapi kalian melakukannya. Itu jangan sampai dilakukan. Untuk sementara sampai sini dulu, teman-teman. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat. Ini baru pendahuluan dari tafsir ini. Nanti setelah ini sababun nuzul, dan seterusnya seperti biasa ada al-munasabah, ada tafsir wal bayan, ada al-fiqhu, fiqhul hayati wal ahkam. Karena begitu panjangnya setiap tafsir, maka kita tidak bisa membaca dalam satu waktu tafsir secara lengkap, karena ini sekarang sudah setengah jam barangkali. Demikian, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.